kenapa lu bilang ketika gua, lu kenapa lu jadi panik Yuli? Lu yang bilang tadi, lu bilang kalau kita mengaku mahasiswi kita sombong. Sejak kapan ketika kita mengaku kita mahasiswi itu jadi sombong Yuli? Justru itu adalah bukti kalau kita itu rendah diri karena kita cuma mahasiswi gitu loh. Malu sama yang udah sekolah tinggi. Kok sekelas dosen kayak gini guys, teman-teman? Enggak, kenapa kita harus malu kepada orang yang sekolahnya udah tinggi? Bukankah ketika kita ngaku mahasiswi itu bukti kalau kita merendahkan diri kita karena ngakunya mahasiswi bukan ngaku dosen? Saya kecuali saja, kita mahasiswi ngakunya dosen. saya saja yang saya sekolah tinggi nggak keluar-keluar. Lah, tunggu, saya tanya sama kamu. Mengaku sebagai mahasiswi itu artinya keluar-keluar gitu? Enggak ada. Iya. Kan Bunda yang ngomong tadi. Terus berkeluar-keluar itu apa? Berkeluar-keluar itu definisi dan indikatornya seperti apa? Coba berkeluar-keluar Kan itu Bunda seperti yang apa? tadi ngomong saya akademisi, mahasiswi. Enggak, saya diskusi kok nggak saya ada. tanya, mahasiswi bisa itu buka jurnal gitu loh. Jangan buka-buka. Tunggu, bentar. Juli saya pernah diskusi sama kamu nggak? Nggak mau, kan mulutnya sampah. Oh, berarti teman-teman, Mbak Yuli ini mengatakan Bible-nya sampah karena rata-rata yang saya bawa itu dalil primernya. Kan saya bilang mulutnya Unirifa. Ya, mulut saya itu kan mengeluarkan kata-kata. Ya. Isi kata-kata saya adalah dalil dalam kitab suci Anda. Berarti Anda bilang isi kitab suci Anda sampah. Karena kalau orang Kristen itu ya Bunda Rifa ya, mulut itu digunakan untuk berdoa. Jadi apa yang keluar dari mulutnya itu harus omongan yang baik-baik. Enggak juga. Yesus juga mengatakan anjing kepada perempuan. Kok itu bukan doa loh? Bahkan ada juga di hadisnya Bunda kok perempuan itu setara dengan Coba tunjukkan ayat hadisnya nih. Oh, aku tahu nih. Kamu maksudnya ini kan? Nah, kebetulan aku lagi ini nih. Kalau Yesus mengatakan perempuan setara anjing, aku bawa data. Silakan tunjukin hadis. Karena kamu bisa kena delik loh kalau kamu menuduh hadisnya kami menyatakan dengan anjing. Ya, teman-teman ya, ibu dosen ini mungkin karena sudah kabur ke luar negeri, makanya dia menghujat agama Islam dengan mengatakan ada hadis kita yang menyetarakan perempuan dengan anjing. Ya, dan saya akan tunjukin tidak ada perempuan disadarkan anjing. Saya akan kasih data. Kejang. Ya. Loh, kok nunjukin data kejang-kejang sih Yul? Mes. Loh, kenapa Ya. gue mau nunjukin data dibilang kejang sih Yuli? Lu kenapa sih Yul? Katanya dosen, teman-teman dosen sekelas ini loh dosen kelasnya sama mahasiswa aja kejang-kejang loh. Santai. Kenapa takut? Jijik sama kitabnya sendiri. Jijik sama kitabnya sendiri. Kenapa? Ini nih ya, ini perempuan dikatakan anjing nih. Nih, perempuan dikatakan anjing sama Yesus nih ya. Bentar ya, Dek ya. Bentar ya Yuli ya, Adik Yuli ya. Bunda Gembala kasih tahu kalau yang mengatakan perempuan setara anjing itu Yesus. Ya, makanya saya minta hadisnya. Saya coba. Oke, Tirmizi 310. Oke, saya tunjukin. Bukan Rifa. Ya sabar. Jangan terlalu yang menunjukkan dalil loh. Nggak pernah buka kitabnya sendiri. Aduh, dia mulai jijik dia baca. Ngomong apa Jijik dia mengatakan teman-teman, dia jijik sama kitabnya sendiri. Dia udah mulai nggak berani. Nih, Matius 15:26 nih. Saya nggak mau diskusi sama dia di Superboy karena dia nggak bisa menghujat saya. Nih teman-teman, waduh, kok malah nyerang pribadi nih ya? Dari zaman dulu dia main apa? Diskusi ini aja terus dibahas dia. Katanya teman-teman lempar paus teman-teman dia kejar teman-teman. Ini. Enggak, aduh, kenapa Yuli jadi kayak gitu? Nih ya. Kalau dia boleh bahas-bahas. Ini saya mau nunjukin yang menyetarakan perempuan dengan anjing itu. Kalau kita dia mulai ini enggak bawa. Ya silakan. Loh, kok Mbak Yuli jadi begitu sih nih? Nih Yesus berkata nih. Dikit-dikit main delik. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, mari kita lihat Burita Wahyu bilang apa. Ya. Apa itu doang. Nih ya, Burita Wahyu bilang apa? Nih, ada datanya. Enggak dong. Kok gitu? Ini dosen loh guys, ini kelas dosen lah ya. Ini dosen lah ya, dosennya gini. Ya, ini dosen loh guys. Suruh aja dia buka misi 310 ini dosen itu baca. Iya. Laptopnya itu. Berani lah. Gak usah kejang-kejang kali nih. Coba dibuka di laptopnya dong. Yuli baca ini ya. Ini. Loh,
Yang menuduh yang kasih data. Nah, kan Yuli, dia nggak berani buka berkat kitab kepada sendiri. anjing. Yuli. Lah yang nuduh kan elu, kok gua sih yang harus buka data. Nih loh, berkat kepada anjing. Ini ya kata Butet Tawayu nih. Jadi Yuli itu termasuk anjing Susah. karena Yuli bukan Cerita ini. perempuan Yahudi nih. Akademisi. Nih ya, waduh, kenapa? Nah, Taunya ini cuma nih, gugup baca doang. nih, Bu dosen, baca Bu dosen. Maka Tuhan Yesus pun menggunakan teman-teman ketik terminologi sebelah, anjing teman-teman. untuk merujuk Suruh buka bangsa di non laptopnya itu permisi 310. Yuli. Berani nggak dia buka? Yuli jangan gitu. Kenapa pada kejang-kejang, Kenapa sih Bu? ganggu nih Yuli nih? Maka, aduh, Yuli. Nggak perlu saya Maka menghujat-menghujat Tuhan kayak dia Yesus itu. pun menggunakan terminologi Dia kalau nggak anjing bahas kitab mana untuk makan. merujuk bangsa non Yahudi ya. Bentar ya, gue mute dulu lah Yuli nih. Coba Jadi suruh teman-teman, ibu dosen ini teman-teman, dia tadi mengatakan bahwa hadis kita mengatakan perempuan setara anjing, tapi dia malah suruh saya membukanya. Tapi dia tidak bisa tunjukin. Dia yang menuduh, dia pula yang harus mendalilkan. Tapi dia yang menuduh, dia suruh kita yang membuktikan tuduhan dia. Sementara dalam kitabnya itu Tuhannya menyatakan perempuan setara anjing. Di sini dikatakan Burita Wahyu mengakui. Maka Tuhan Yesus pun menggunakan terminologi anjing untuk merujuk bangsa non-Yahudi. Dia non-Yahudi, jadi dia menurut Yesus anjing. Si Yuli ini menurut Yesus adalah anjing karena dia non-Yahudi nih, ya. Maka Tuhan Yesus pun menggunakan terminologi anjing untuk merujuk bangsa non Yahudi. Bu dosen ya gitu Bu dosen, ini data namanya. Ini siapa yang tulis Bu dosen? Ini situs dari Burita Wahyu, ini objektif Bu dosen ya. Ini ditulis sama siapa? Bu Rita Wahyu dari Pendesarapan Kaji Biblika. Bu dosen jangan panik lah, mukanya kenapa berubah Bu dosen? Kenapa di mute Bu dosen tadi? Bu dosen kenapa di mute saya? Ayo Bu dosen. Bu dosen jangan di mute saya Bu dosen, saya lagi ngajarin orang-orang di sini Bu dosen. Bu dosen jangan gitu nih. Karena memang orang-orang Yahudi zaman itu menganggap orang-orang Kanaan lebih rendah dan mereka menjulukinya orang-orang Kanaan atau non-Yahudi pada umumnya adalah apa? Anjing. Yang penting makan dulu. Kasihan Uneriva buka kitab orang Kristen biar dapat makan. Gitu ya guys. Ya guys ya, begitu ya guys ya. Bu dosennya kayak gini ya guys ya. Jadi bu dosennya kayak gini ya guys. Bu dosennya gini guys. Ini. Coba buka. Apa? Coba buka Tirmisi 310 di laptopnya dong. Buka Tirmisi 310. Oke. Bilang dulu dong, minta tolong Uni gitu. Yang sopan lah. Minta tolong lah, yang sopan lah. Minta tolong ya Uni. Tirmisi 310 Uni. Oke. Termizi 310. 310. Baca ini. 310. Bentar. Tapi jangan di mute lah di situ biar jemaahnya Bunda Gembala di situ mendengarkan penginjilan Bunda. Penginjilan. Oke. Oh iya dong. Loh, kata Injil itu kan kata di Al-Qur'an. Udah enggak laku Di lagi Bible kan nggak ada kata Injil. Bukan, ajaran saya bukan ajaran untuk dijual-jual. Ajaran kamu emang laku karena dijual gitu maksudnya. Baca aja, baca 310 Kok malah memerintah Bunda? Kamu kan minta tolong sama Bunda. Bukan, bentar sabar. Kok malu? Kamu dari tadi yang jijik baca kitabnya sendiri kok saya bilang malu. Termiji berapa tadi anak Bunda? Anak Bunda mah nggak mau aku jadi anakmu, kira nanti aku 310. Lah Tuhanmu kan kere, Tuhanmu miskin kata Matthew Henry loh. Apa ini? Baca. Ini ada datanya loh dulu, bentar. Ya baca. Kenapa Lili, malu dia? Gua kalau ngomong bukan malu, enggak, bentar. Kok di mute? Nih. Gue tunjukin Tuhan lu kere nih ya. Bukan, nanti gue baca. Sabar dong. Dia nih, malu, Tuhan lu kan kayak miskin nih. Berarti lu lebih kayak enggak malu, sabar. Enggak mau dia lu kan baca. nggak kemana-mana. Maunya mengalihkan. Jangan kabur. Ini Tuhan lu miskin nih. Tuhan lu miskin kayak gua. Tuhan lu miskin kayak gua. Nih, tengok nih. Di Filipi pasal 26, Matthew Henry. Ini, Dek, tengok Dek. Dinda, lihat Dinda, lihat ini Dinda. Ini apa dia? Dinda, baca nih. Nggak mau dia buka.
Iya setelah ini Yesus dibesarkan secara sederhana. Malu dia buka fignya 300 Mungkin itu, guys. turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap Nggak mau dia sebagai buka, kan? ayahnya. Sebentar, tunggu Seluruh saya sampai mobil hidupnya saya buka. adalah hidup yang sangat Sampai mobil saya rendah, buka. Saya buka. hina, Kalau dia nggak mau buka, biar saya miskin, buka. miskin nih Yuli miskin nih Yuli miskin nih Yuli miskin Kejam dia. miskin ini miskin nih Bu dosen. Ini miskin nih siapa nih Bu dosen ini yang miskin nih siapa? Kenapa? Ini miskin nih siapa nih Bu dosen? Kenapa Rifa kok kamu lari-lari ke miskin? Kamu kok ngomongin dirimu Miskin sendiri? siapa? Ini nih, Rifa kok ngomongin ini Yesus. Ini siapa nih? Ini. Emang saya kaya rohani. Ini loh. Ini Itu aja miskin. dibuka dia. Ini miskin, Yesus miskin. Udah ya. Susah memang Uni Rifa ini nggak mau buka kitabnya dari tadi. Buka dong anak bunda. Buka dong, kok nggak mau buka? Buka yang lain. Buka lah. Iya sabar. Buka dong. Sabar. Buka. Sabar. Suruh buka kok kemana-mana. Sabar. Mau miskin kaya minimal semua orang Kristen Kok kaya emosi, Bu dosen? Di Burundi rata-rata miskin loh, Dek. Di Burundi orang Kristen rata-rata miskin loh. Aduh. Coba. Bisik dulu, di mute dulu, berisik Yuli banget, berisik banget si Yuli ini teman-teman. Si Yuli ini teman-teman dia nggak mau nih, ya, nih oke, gua nih Yuli. Nih, Yuli lihat nih Yuli. Ya baca. Ini Baca, Sahih udah Bukhari baca. 470. Apa sih ini? Ini loh. Apakah kalian menyamakan kami dengan anjing dan keledai? Sungguh aku pernah berbaring di atas tikar. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan berdiri melaksanakan sholat di tengah tikar. Aku tidak ingin mengganggu beliau, maka aku geser kakiku pelan-pelan dari tikar hingga aku keluar dari selimutku. Di sini Sayyidah Aisyah membela kemuliaan perempuan dari tuduhan bahwa perempuan itu setara anjing. Yuli, ini sahih loh. Jadi kamu memfitnah agama Islam, mengatakan bahwa Islam menciptakan perempuan setara anjing. Jadi begini nih kelakuan Yuli. Sebentar, saya buka, saya yang Gitu. buka, saya yang buka teman-teman. Dia kan mencari pembenaran, itu hal yang wajar itu. Tenang. Tunggu, saya sampai mobil saya buka suratnya ya, biar teman-teman tuh paham gitu. Kenapa Uni Rifa itu setiap hari harus membahas kitab Alkitab Kristen? Nah, dimarahin kan? Karena Uni Rifa itu nggak bisa hidup teman-teman kalau nggak membahas Alkitab, karena jual minyak kemiri itu kurang teman-teman. Iya kan? Ini Bener kelas nggak, Uni? dosen begitu cara diskusinya ya guys. Dosen itu dia menyerang pribadi, dosen Beda, itu ad saya- hominem, Loh, kan kamu argumen ad biasanya. hominem, ngata-ngatain. Kan kamu Memang biasanya apa gitu. masalahnya? Mulai. Saya nggak biasa, orang Islam tidak diajarkan nyerang pribadi. Yuli, maaf ya, kami mahasiswi Islam tuh nggak Kata kayak siapa? kamu. Sekelas Kata dosen siapa? oten kayak gini Orang kamu guys. sering kok. Sekelas dosen oten kayak Nggak gini apa-apa. guys. Saya mahasiswi, dia Minimal dosen, tapi mahasiswa saya kelakuannya juga tahu banyak kan? agamanya kamu. Dia sok kalem supaya dapat paus teman-teman. Nyerang pribadi mulu Kasihan Bu dari tadi dosen udah baca-baca tadi kitab ya. orang Kristen. Bu Enggak. dosen, Dari tadi baca-baca kitab dosen. orang Kristen tapi nggak dapat apa-apa, kasihan banget. Iya, karena saya lagi nggak nyari apa-apa Bu dosen. Bu dosen kenapa sih kok kayak marah tantrum Iya. gitu sih? Tenang loh jiwanya. Santai Bu dosen. Enggak, Uni, minimal saya itu ya nggak punya jejak digital VCX yang tidak bagus gitu loh. Kita nggak pernah tahu. Jangan-jangan kamu pernah jual diri loh. Kita kan nggak pernah tahu itu. Oh, silahkan. Kamu jangan menceritakan Ya, aib sendiri. boleh lah. dicek. Dia nyerang pribadi mulu ya. Bu dosen ini kenapa nyerang pribadi mulu ya? Apa dia jangan-jangan terguncang imannya karena ternyata dia setara anjing? Tidaklah Nenek Gayu. Terguncang banget dia. Tuh kan dia bilang, ya saya bilang Bu Yuli Santai-santai, cantik Uni. aja. Saya nggak mau ngejek-ngejek gitu sih, nggak kelas banget Kok ya Bu langsung dosen ya. kemarin bilang Yuli kayak dugong, kemarin bilang saya Bukan kayak saya, dugong, sekarang bilang yang baik. bilang itu Gimana sih? Asran, yang Oh, bilang ada itu rekamannya? Asran.
Ada rekamannya? Iya, karena Ada saya mengutip rekamannya? perkataan Asran yang bilang kamu kayak dugong. Itu kan penilaian laki-laki Iya. terhadap perempuan. Ih, Iya, saya juga dengar kamu dari penilaian laki-laki kamu punya VCX sama ups. ih, Kan penilaian Yuli, sama-sama Yuli. penilaian kan, ini jadi nggak Iya, masalah toh. Yuli. Sama siapa saya PGS-nya? Kamu tahu? Ya, Ya. Oh, jadi kalau orang Kristen itu boleh memfitnah ya? Kalau dia tuh terguncang karena nggak bisa bantah Memfitnah. dalil Stikernya kita loh di kalau mana-mana. perempuan disetarakan sama anjing. Dari tadi tuh dia nyerang pribadi mulu ya. Ini lo kelas bu dosen ya teman-teman ya. cie, udah mulai playing victim. Tuh kalau orang playing victim tuh kayak nih Flying victim. si Uni Ripa. Aduh, ini. Jadi dia panik banget ya. Yuli santai aja bu dosen. Saya mahasiswi loh baru Ya. loh. Belum jadi dosen loh saya. Santai. Masa saya mahasiswi Nggak Islam peduli. bisa Nggak bikin peduli. bu dosen kejang-kejang. Jangan nangis bu. Enggak. Emang Saya nggak perempuan kejang-kejang, yang kok. Yahudi menurut Tuhan Anda tuh anjing. Jadi jangan nangis ya. Santai aja. Jadi memang aku nggak nyangka ya kalau Yuli ini ternyata sekelas kata Tuhannya anjing. Cuma begini aja Uni, saya mau tanya sama kamu satu kali saja sebelum saya Apa? turun ya, karena saya harus Jangan jalan nangis. lagi ya. Jangan nangis Hari ini Yuli. banyak Mukanya kenapa tegang? yang mau Kenapa mukanya diselamatkan tegang? Jadi orang Kristen ya hari ini ya. Kenapa Luar mukanya biasa. jadi tegang gitu Yuli? Biasa aja lah dek. Yuli mukanya biasa aja Saya dek. mau nanya gini. Air matanya kenapa mulai bergenang di Coba, saya mau matanya nanya. itu? Apa dek? Ini apa yang bergenang lebay banget? Nggak usah nangis lah. Memang perempuan disetarain sama anjing sama Yesus. Apa. Oke. Berarti dia belum pernah buka. Aduh. Kita Oh, udah dong. Buka dia silakan nggak berani dibuka. buka. Dia nggak berani buka. Siap. Saya buka dong Umi. Saya kan kalau baca data itu baca. Mengaku ada akademisi kan silakan. bukan web. Loh. Silakan kalau gitu kitab hadisnya dong. Kalau kamu nggak suka web dan situs, silakan kamu tunjukkan kepada saya kitab hadisnya dong Nah, Yuli. berarti Bu belum dosen. akademisi. Akademisi kok bukannya web. Ini ngomong apa sih? Ngomong apa sih Bu ini? Bu, memangnya tidak boleh ya di dalam makalah atau karya ilmiah itu website? Emang ada larangannya Bu? Bu dosen? Kamu sedang diskusi sama saya, bukan presentasi skripsi kamu. Bu dosen, saya tanya, memang dalam ranah diskusi akademis tidak boleh bawa situs dan web ya Bu dosen ya? Waduh Bu dosen mencret. Situsnya. Bukan situsnya. Enggak, mulutnya. Kan bisa mencret. Bu dosen mencret atas bawah, air mata bergenang. Bu biasa aja Bu. Bu kalau ada Bu, kalau kita selalu pegang-pegang rambut, ekspresi wajah-wajah gitu tuh tanda kita panik loh Bu. Enggak, Mana yang mau minimal dibacain? saya ini enggak ada kutu dan enggak apa. Mana Bu baca? Mana yang mau dibaca tadi Bu? Bu, wajahnya biasa Saya aja Bu, bacakan tenang, yang rileks. ya. Rileks Bu ya, rileks, tenang Bu, wajahnya Bu dosen ya. Sekelas dosen kayak gini guys, ad hominem mulu. Lawannya mahasiswi, tapi kelakuannya kayak aduh ya Allah. Nih. Mana? Nih, baca. Mana diksi Baca, Rasulullah nih. mengatakan perempuan sama dengan anjing. Mana Bu Ya, dosen? udah jangan. Kurang kamu buka web aja nih baca. Baca. Iya, silakan. Mana Mana? bacaannya? Heeh. Mm-mm. Nih, BAB tidak Mana di situ? mengatakan selain kedelai, keledai, anjing dan wani. Bu baca keledai aja salah Bu. Iya mana di situ diksi menyamakan Bu? Nah, baca. Mana Bu? Ibu bisa Nih, belajar baca, bahasa Indonesia baca. dengan baik dan benar Setara nggak? dengan Google Hitam Menyamakan malahan. itu. Mana dalilnya? Nih. Mana Bu? Di mana? Yang mana Bu? Setara. Wah, di dulu Mana, jangan Bu? bacot. Nih. Aduh di mute saya Nih, guys, baca dia ya. nggak ngizinin saya bicara mana. Nih. Mana di situ Salat akan tertulis? batal yang Jangan melintasnya gemetar, Bu. keledai wanita Jangan dan gemetar, Bu. Ya, baca. di mana Bu? Di mana Aku tidak menyamakan? ragukan lagi bahwa anjing hitam dapat membatalkan sholat. Terus? Jeder kan? Jeder Apa kan? jadi rekam? Di mana Bu? Di situ Rasulullah menyamakan di mana? udah. Itu dari Di bawah. mana? Mana? Dari bawah. Tadi kan saya- dasar ini Bu, kalau dalil menyatakan itu kayak gini Bu. Nih, ngocos nih, terus Bu, sama Yuli ya. Kalau kok Jangan saya kebiasaan. ngacos nih. Saya juga pernah. Dari tadi duduk di Kenapa kafe nggak panik? beli apa-apa, minimal makan kayak minum kayak. Nih. Oh minum nih. Nih Jeder makan, kan? Bu.
Bu, saya nggak pamer-pamer, saya nggak pamer-pamer, ini makan kok Bu, saya minum kok Bu. Nih Bu, nih, makan Bu, ini makan Bu, makan Bu, seafood Bu, ini makanan seafood ini nggak usah laku kamu sama aku. Bu, lihat nih, nah, ia berkata, aku ini yang dibaca, mendengarkan jangan Abu itu yang dibaca. Iya sama, ini Tirmidzi 310. Bukan, ini hadis sahih. Ngomong tentang ini. Ini hadis sahih. Sungguh nekat yang Ya, nyata. ini Nggak, dia nggak Ini berani kenapa sih, baca Bu? ini sangat jelas loh teman-teman. loh, ini saya Hadisnya punya. loh ini. Yang ini nih yang Bu dosen Apa yang kita saya ini dia kejar-kejar? ntar ya. Dia ajarin. Jadi teman-teman kalau tidak melihat sendiri, Bu dosen ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Di situ Rasulullah Udah, tidak sedikit pernah aja nih. menyetarakan perempuan dengan anjing. Rasulullah mengatakan bahwa yang bisa membatalkan wudhu itu diantaranya perempuan. Kenapa? Karena si perempuan mahasiswi. itu kalau tidak Si paling mahram mahasiswi tersentuh ya, laki-laki, wudhu bisa batal. Tapi Bu Yuli memfitnah ayat Si kita, paling hadis kita mahasiswi. dengan mengatakan Rasulullah paling menyetarakan mahasiswi. perempuan dengan anjing. Tadi terus saya dia- sudah tunjukkan dalilnya. Sayyidah Aisyah berkata apa? Sayyidah Aisyah berkata bahwa aku pernah dekat dengan Rasulullah ketika sholat, tapi Rasulullah tidak menghentikan sholatnya. Artinya apa yang dikatakan sahabat si Yuli itu ternyata dibantah oleh sama istri Rasulullah. Dan si Yuli tentu tidak mau mendengarkan itu. Kenapa? Yang menyamakan perempuan dengan anjing itu Tuhannya. Yuli kan bani anjing nih, kata siapa? Kata Burita Wahyu. Nah dia tidak menerima itu teman-teman ya. Jadi Yuli itu boleh sayang, boleh sayang. Dari tadi dia nyerang pribadi. Nah ya, nih dia. Nih teman-teman ya. Ambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dan Burita Wahyu mengatakan apa teman-teman? Nih Burita Wahyu bilang apa nih judulnya nih. Ini jadi betul-betul tertulis, maka Tuhan Yesus pun menggunakan terminologi anjing kepada Yuli untuk merujuk bangsa non-Yahudi. Ini diksi menyamakan, diksi aduh Yuli minta PK mulu, butuh koin banget Yuli ya. Yuli minta PK terus nih dari tadi nih, dia kayaknya butuh koin banget nih. Nah jadi di sini yang menyetarakan perempuan dengan anjing adalah Yesus. Nah sementara di hadis Tirmidzi ini bukan menyamakan guys, tapi memberi sifat bahwa bisa membatalkan sholat akan batal, bukan menyamakan, tapi menyatakan bahwa sholat akan batal dengan melintasnya keledai, wanita dan anjing. Karena memang ini bukan diksi penyetaraan, tapi menyatakan kalau ada perempuan lewat ketika orang laki-laki sholat itu bisa batal. Tapi kan sudah saya tunjukin hadisnya tadi. Sayyidah Aisyah sudah membela bahwa Sayyidah Aisyah pernah duduk dekat Rasulullah ketika Rasulullah sholat. Ibu dosen ini adalah orang yang terguncang karena ternyata Tuhannya mengatakan perempuan di luar Yahudi anjing. Dia ternyata bani anjing kata Yesus, karena dia bukan Yahudi. Maka Yuli ini adalah berkat kepada anjing. Kenapa ini dalilnya nih berkat kepada anjing guys nih ya. Nih, lihat nih ya. Ini berkat kepada anjing. Dia tuh panik guys nih. Ini baru menyamakan nih. Ini apa Yuli? Yuli ini Tuhan Anda berkat kepada anjing. Nih Yuli setara anjing ya. Yuli setara anjing alias Kunarian blessing. Itu sayangku Bu dosen ya. Bu dosen mah kerjanya memfitnah aja, masa Rasulullah nyamain perempuan sama anjing. Gini nih kelas dosen di mereka Kristen itu guys. jangan serius-serius sekali gitu. Muslim lawan mahasiswi muslim aja dia Bu dosen kejam-kejam, bilang saya miskin, dia bilang saya tidak mampu beli makanan, dibilang saya cuma minum doang padahal saya habis makan seafood. Terus dia bilang saya miskin, dia bilang saya cuma jual minyak kemiri, sementara yang miskin itu Tuhannya. Saya yang difitnah dia. Terus dia bilang saya PCS. Ternyata memang dia ini apa ya teman-teman ya, memang sekelas dosen yang kerjanya hanya menyerang pribadi orang kalau tidak mampu berargumen secara akademik ya. Dia membisukan saya terus nyerocos saya, padahal pengen diskusi baik-baik sama Bu dosen ini loh. Kalau sudah kalah lapor. Gimana Bu dosen? Sama teman-temannya yang Udah? cowok-cowok gerada geruduk. Bu dosen, Pasukan sirkusnya keluar Bu semua. dosen, Bu dosen, Bu
Bu dosen. Sorry ya, beda kelas ya, Hai, Mia. Yuli, Yuli, Yuli. Halo, dengar Hah? nggak? Pukul dia teman-teman, pukul dia teman. Halo, Pukul dia, pukul dia, pukul dia. Dosen. halo, Iya, Yuli, dia itu pakai dosen. filter juga itu. Aduh. Pakai filter juga deh, pakai filter juga. Kenapa Kenapa cantik? emang? Nah. Uni. Yuli, udah Yuli. Udahlah, Uni belajar dulu. Ini kenapa Biasakan sih? belajar dulu dengan kitabnya sendiri. Kalau sudah pintar dan katam dengan kitabmu, baru kamu berdiskusi baik dengan orang Kristen. Kalau kamu tahunya buruk-buruk Kamu dengar saya nggak? kamu harus banyak buka surat-surat Wah, Anisa memang. itu. Di situ bagaimana perempuan itu dijotos, diajak pisah ranjang. Ah, kamu kalau gitu, wah itu delik. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Iya, kalau Bisa diskusi sama bahasa orang Indonesia dikit-dikit nggak? delik. Tapi kalau dia menghina Kristen, sesuka perutnya dia. Dia Ya? udah panik. Enggak, dia udah panik. Kok dosen Dia udah begini? panik, guys. Dia Saya udah itu panik. menempatkan diri saya sama dosen ketika saya dengan mahasiswa saya. Kalau dengan sekelas Uniriva, ini nggak cocok dihormati teman-teman ya. Cocoknya di nyek. Tuh, kan? Memang dia tidak Bayangkan, punya rasa teman-teman, respect kepada saya orang dibilang Islam yang dugong mampu sama dia. membongkar Padahal agamanya. kenal pun enggak, tapi dia bilang saya dugong. Dia nggak sadar. Lebih Waduh. tuir dari saya. Sudah Uni. Makanya- Gini aku tunggu, nggak tunggu. mau membahas Yuli. agama Uni nggak apa-apa bahas agama Kristen, tapi minimal Uni kalau mau bahas agama Kristen pintar dulu lah tentang agamanya gitu. Jadi kalau disuruh buka hadis, bukanya hadis, Oh, iya jangan buka dong. web ya. Minimal pintar sedikit gitu loh. Pintar bisa buka hadis, mana buka web itu. Pintar, minimal pintar sedikit aja ya. Udah, Gitu. Saya Minimal tanggapin pintar nggak, aja, Bu smart dosen? please, be smart. boleh. Ini speaking English with me? Yuk, ngomong bahasa Bu Inggris bisa nggak? dosen, saya boleh Itu nggak ngomong bahasa Inggris? menanggapi nggak? Nggak bisa, bisanya. Boleh saya Padang tanggapi saja. nggak? Ya, boleh Udah, saya kamu jualan tanggapi. aja nasi padang di sebelah, sudah terus. Jangan di mute nih. Kenapa sih dia panik saya. banget, Cici. guys? Mulai keluar donaturnya di sebelah. Kasih dia gift teman-teman supaya bisa bayar makanannya yang di itu di kafe itu, kasihan deh. Ini kalau dosen, kalau agamanya Ya, mungkin semangat ya, Uni ya. begini, Tuhan berkati mungkin, Uni ya. mungkin. Dah nih. Jangan pergi dulu, kita belum selesai loh. Loh, saya masih ada kerjaan Uni, nggak kayak Uni pengangguran nggak jelas. Saya kerja kok, Maksudnya tapi apa? saya nggak kerja kayak kamu jadi Iya. buruh. Loh, nggak apa-apa. Lebih baik saya jadi buruh, minimal saya kasih dia polsek yang lain-lain. Wah, itu kamu. Nah, nggak jadi kan? Aduh, Dibiarkan. Udah kalah diskusi. Apa sama sih PK, ini? udah Uni, di bawah aja di bawah. ini kenapa sih Bu dosen bisa tantrum begini sih? Loh, kok saya tantrum? Kenapa Apa bisa yang panik tantrum? gini sih Bu dosen? Saya nggak tantrum, Ya makanya Uni. izinin saya ngomong, karena saya boleh ngomong nggak, Dek Yuli? Jangan panggil Boleh. saya adik, saya nggak mau Santai, jadi adik Yuli. kamu, beda kelas. Kakak-kakak saya orang kaya Oh semua udah, kayak kamu kamu. udah, oke. Inang. Saya boleh ngomong Inang? Itu atau Opung saya boleh ngomong nggak Opung? Kamu Boleh panggil ngomong? saya Opung? Izin nggak? Kamu kok ngomongin diri sendiri? Iya. Opung. Ya nggak apa-apa, saya bangga jadi Opung. Aduh, dipanggil adek nggak boleh, dipanggil Opung nggak, dipanggil apa? Dipanggil apa sayang? Dipanggil. Hah? Kok dia keluar? Dia kenapa? Dia kenapa sih? Dia kenapa guys? Ada apa dengan dia gitu loh? Dia ada masalah kejiwaan ya? Dia kalau kaya, kalau cantik, kenapa dia bisa panik begitu? Kita kan lagi diskusi, dia kan dosen. Ada apa dia ya? Dia kenapa ya? Aku cuman ngasih tahu yang menyetarakan perempuan dengan anjing itu kayaknya Tuhan kamu deh. Kenapa saya yang kata anjing di Islam? Enggak deh, Rasulullah itu tidak menyetarakan. Dia bawa-bawa miskin, Tuhannya miskin. Dia bawa-bawa jual minyak kemiri lah. Emang kenapa kalau jual minyak kemiri? Betul. Ya kalau cuman masalah eksekutor ini mah bisa siapa saja, itu nggak terlalu penting untuk menjadi perdebatan. Nah begitu. Tetapi yang jadi masalah itu warna doktrin Pak Bobom ini, mereka
tidak mengakui bahwa ya Allah Bapa itu yang menciptakan kejahatan, kejahatan yang dia buat adalah melakukan tindakan pembunuhan kepada putranya. Nah, ini jadi semakin sulit. Semakin sulit. Ya. Karena memang harus warna doktrinnya harus penafsirannya begitu. Nah, kalau kita tidak tegas seperti itu, nah warna doktrin seperti Edis TV itulah yang berkembang. Ini boleh dikatakan sebagai warna doktrin baru ya. Kenapa? Dan mungkin ini doktrinnya Edis ini bisa berkembang ini menjadi denom sendiri nanti ini. Bisa disebut dengan soteriologi Edisme. Kalau dulu kan soteriologi Calvinis, soteriologi universalis, soteriologi Ya itu kan sebetulnya seperti fenomena Tritunggal lawan Oneness kan. Jadi begini, Iya. Uni Riva. Kita Tritunggal sepakat itu nggak Pak ambigu. Jody? Kalau ini bakalan jadi soteriologi Edisme. Oh pasti itu. Iya. Pasti. Jadi begini, kalau kita lihat ya fenomenanya tuh mirip-mirip, hampir sama. Tritunggal ya duluan muncul. Ya, ambigu dia. Ambigu. 3 tapi 1, 1 tapi 3. Kan begitu? Nah, orang Oneness tuh kalau membuli ya mengejek itu bilang makan 3 gorengan bakwan ngaku 1, kan begitu. Betul. Ya sekali. walaupun itu bulian yang sepele ya, tetapi banyak orang yang menjadi kecewa. Ya kan, kecewa terhadap doktrin Tritunggal ini. Kenapa kok saya ini kok bulat begitu? Bulat Nah, memang. lalu muncullah warna doktrin baru ya Oneness. Yang kemudian berkembang di TikTok begitu. Nah, nanti soteriologi Edis TV ya sama. Sama, ya dia akan berkembang ya karena ambigunya warna doktrinnya reform begitu yang tidak tegas dan tidak jelas. Pak Jody, kalau kita lihat pendapat dari John Calvin dalam situs teologi Reform Blogspot di sini kita baca, John Calvin menempatkan salib Kristus sebagai pusat dari teologi dan pengajaran Kristen dan Institutes of the Christian Religion. Calvin menekankan bahwa kematian Yesus adalah tindakan penebusan yang sempurna, di mana dosa manusia dihapuskan melalui pengorbanan yang dilakukan oleh anak Theos. Menurut Calvin, salib adalah tempat di mana keadilan Theos dipuaskan dan kasih Theos dinyatakan secara penuh. Dari narasinya John Calvin, dia berpihak kepada bom-bom ini ya. Betul sekali. Jadi yang kalau saya lihat tuh warna doktrinnya Reform sama Katolik itu koheren ya. Nih ada Koheren. beberapa Maksud data Pak koheren Jody. tuh begini loh. Ini, Bukan Pak Jody, berarti kita- Pak Bom itu murid Reform, bukan berarti Bukan, begitu. bukan, Ya mungkin bukan. Pak Bom belajar sendiri tapi selaras begitu. Nah, Pak Bom juga disupport sama Herman Bavinch, salib sebagai Ya. penggenapan rencana kekal dari Allah. Jadi Betul. para petinggi-petinggi Kristen itu rata-rata kematian Kristus dan kekudusan Allah. Jadi rata-rata orang Kristen yang masuk sekolah teologi dan belajar itu mereka menekankan bahwa penyaliban itu karya Allah Bapa. Nah, jadi itu kenapa kontroversi pernyataan Edis ini, karena baru Edis ya sebagai Master of Christus ya. Kenapa saya katakan Master of Master Christus? of Teologi Takjil. Edis TV. Enggak, Edis Baik, itu ya, Master of jadi- Christus. Karena terakhir dia dikatakan Pak Yudi, ini bukan kata saya. Jadi rata-rata Kristen itu mengatakan bahwa Yesus Edis itu adalah simbol pengurapan, kata Pak Pendeta HTD. Maka Edis itu lebih tinggi derajatnya ketimbang John Calvin dan Martin Luther. Serius, Pak Jody, maaf. Kalau Martin Luther itu punya 95 antitesis melawan orang Katolik, artinya dia adalah orang terpelajar. Dia sekolah teologi, dia harus belajar dulu untuk pintar. Edis tidak perlu belajar dulu untuk mentafsirkan Bible, maka dia lebih setara rasul dan nabi. Jangan begitu, Loh, Pak. Pak, kita bedah ini secara keseluruhan. Nabi Muhammad tidak pernah belajar, tapi mendapatkan informasi dari Allah langsung. Makanya dia tidak perlu belajar untuk menyampaikan, karena dia bukan berpatokan kepada hasil belajar, tapi hasil dari Tuhan. Begitu juga dengan Moses, begitu juga dengan yang lain. Nah, Edis tidak perlu belajar, tapi bisa menafsirkan Bible tanpa perlu belajar loh. Artinya dia dipenuhi Roh Kudus menurut pandangan 50.000 orang Kristen menonton setiap malam. Artinya kalau kita kurangkan 10K-nya adalah orang Islam, anggaplah 40.000 orang Kristen. Maka secara tidak langsung konsensus kalau ada konsili, maka Edis ini dibenarkan dalam teologinya. Pak Bom kalah. Ya, Dulu tapi Konstantin- begini, Riva benar ya. Jadi memang Iya. apa ya istilahnya penafsiran soteriologi Edis TV ya. Ya, jadi ya Kita ya kasih saya nama singkat. itu ya mulai sekarang ya.
Singkatnya apa Pak Jody? Aku keren kalau Pak Jody ini ngasih nama nih. Ya SED gitu aja lah, soteriologi Adistipi gitu ya. Oke, SED ya. SE Ini soteriologi. Enggak, kalau SET aku gitu aja ada ya? istilah sih. Enggak, agak biar kontroversi. Gimana? Kalau dulu soteriologi Calvinis, kalau aku ini soteriologi takjil. Ya terserah lah. Terserah Rifa ya. Jadi gini. Soteriologi takjil. Ke depan ini ya soteriologi dari Adistipi atau SET ya, saya tinggal SET gitu aja lah. Boleh. SET ini akan berkembang. Iya. Ya, jadi kenapa kok berkembang? Ya karena satu ya, mudah dipahami. Ya tidak perlu membuat sistematika yang panjang ya seperti teman-teman Betul. Reform atau Katolik. Seolah-olah mudah masuk dipahami. akal ya. Ya betul. Walaupun Nah. tidak disupport sama dalil ya. Ya kan cuma satu dalil aja ditafsir. Iya, Yohanes tapi kan 8, lebih banyak 4. dalil pensupportnya Pak Bom. Oh iya jelas. Kan kalau gini, Pak Bom itu kan dalilnya kan sistematika teologi. Jadi punya Ya. kesinambungan dari Kejadian sampai Wahyu, kesinambungan yang ditafsir. Begitu. Tetapi kan saya kan tadi udah kasih tahu sama Riva ya. Jadi kesalahan seperti warna doktrin Pak Bom atau Reform ini ya, mereka sama seperti kesalahan Tritunggal. Jadi ambigu. Ambigu bias. Ambigu ya. Jadi ketika dihadapkan ya pilihan-pilihan yang sukar ya, mereka mulai bulat begitu. Ya kan tadi sudah saya kasih contoh, siapakah yang melakukan tindakan pembunuhan kepada putra Allah ini? Ya. Kan begitu kan harus dijawab ini. Iya. Kenapa Pak harus Jody, dijawab? coba Pak Jody sampaikan dulu agamanya apa biar kita tidak bias juga di sini. Oke. Silakan Pak Jody. Iya baik, saya Kristen ya, Kristen karismatik begitu ya. Oke, lanjut. Saya ibadahnya di GBI ya, GBI Keluarga Allah Surakarta ya, walaupun saya kesini tidak memakai nama gereja enggak, ya saya independen ya. Ini pendapat opini pribadi saya pribadi. Ya tapi kalau saya ditanya ibadah saya di mana ya, saya di GBI Keluarga Allah Solo. Nah itu alirannya karismatik. Oh ya, begitu. teman-teman sebelum lanjut bicara, Pak Jody ini salah satu motivator saya ya. Yang membuat saya dialektikanya itu berubah dari pendebat jadi akademisi itu beliau. Yang memotivasi saya kuliah itu beliau. Ya terima kasih lah. Padahal saya merasa nggak memotivasi, saya hanya sharing-sharing aja sih. Masih ingat kita waktu Pak Jody bilang Unirifa kalau debat begini tuh nggak bisa maju menjadi akademisi. Mending Unirifa itu tetapkan diri menjadi akademisi. Nah, karena waktu itu kita sempat membuat skema teologi tentang perbandingan perbedaan teologi dari orang-orang yang sudah berkembang gitu. Jadi Pak Jody ini mensupport saya untuk lebih maju sebagai akademisi. Makanya saya bilang begini-begini Pak Jody ini motivator saya gitu. Lanjut Pak Jody ya. Semoga sukses. Ya baik. Amin. Udah kembali bentar lagi pada Pak Jody. Bentar lagi permasalahan- saya wisuda. Iya baik, oh luar biasa ya, sukses ya Unirifa. Jadi yang saya lihat tuh begini Unirifa, jadi sama seperti Tritunggal ya, jadi punya problemnya ambigu begitu, ya tanggung begitu, mau 3 juga tanggung, mau 1 juga tanggung. Nah lalu kan beberapa orang yang tidak menyukai penanggungan begitu, lari ke oneness kan begitu. Nah gitu, nah sama jadi soteriologi yang Pak Bom gitu ya, saya bilang SB gitu aja, soteriologi SB atau Pak Bom. Nah SB ini mempunyai keadaan yang ambigu ketika dipertanyakan ayat-ayat sukar. Ya jadi contoh Matius 26 ayat 31. Nah kalau memang ya Allah Bapa ini yang merancang karya salib, yang melakukan tindakan pembunuhan siapa? Nah, lalu mereka menjawab ya yang melakukan tindakan pembunuhan itu orang Romawi kan begitu, Hansip Romawi begitu. Nah, lalu kita lebih dalam begitu bertanya ya. Maksudnya bukan eksekutor, maksudnya adalah dalang ya, dalang di balik perencanaan pembunuhan. Ya, bukan eksekutor, bukan istilahnya karyawan UMR, tapi benar-benar seorang manajer begitu. Kan begitu, kita tanya begitu ya, kita pakai Matius 26 ayat 31. Kita pakai yang Zakaria 7 ayat 14 kan begitu. Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu tercerai-berai. Ya, bahkan itu diakui oleh Yesus Kristus sendiri bahwa itu sebagai penggenapan nubuatan terhadap dirinya.
Nah, begitu kita tanya ya, apakah ini Allah Bapa yang melakukan tindakan pembunuhan? Nah, mereka mengelak. Mereka berputar. Wah, ketakutan untuk menjawab dengan tegas dan lugas. Nah, sehingga apa? Sehingga orang jadi gagal ya percaya kepada sistematika doktrin ini. Nah, begitu. Nah, akhirnya era SED, era soteriologi edistivi mulai bersinar ya, mulai muncul dan bangkit untuk mempengaruhi apologet Kristen yang ada di TikTok. Nah, itu aja sih yang saya pingin narasikan ya, untuk menjadi penjelasan sih apa sih yang sedang terjadi begitu. Nah, kalau nggak setuju ya nggak apa-apa, kalau mau bertanya lebih lanjut ya nggak apa-apa. Oke, silakan Unirifa. Ya, oke. Ya. Kalau saya menganggap ini fenomena biasa di Kristen, karena memang setiap puluhan ratusan tahun itu memang akan muncul dogma dan doktrin yang akan kontroversi, seperti Arius dan Athanasius, kemudian muncul lagi Nestorius, kemudian Sabellius, Marcion, dan kemudian ya Marcion di abad kedua ya, bahkan dia yang mengkanon Bible. Kemudian muncul lagi seperti pandangan-pandangan saksi Yehova, Advent. Karena mau tidak mau, terima tidak terima, ketika ada orang Kristen yang mencoba mendalami Bible, mereka akan menemukan ayat yang dimana membuat mereka cenderung dengan ayat itu, dan kemudian menjadikan ayat itu sebagai pijakan. Nah, mencoba mereformasi pandangan-pandangan yang sudah lama. Itu kenapa ada seperti Kristen kemarin yang si Pastor Brian yang masyhur di TikTok juga, Pastor Brian, namanya Kristen progresif. Pak Judi tahu kan, Kristen progresif, Kristen yang berprogresif gitu kan, liberal lah begitu. Nah, liberal. Kemudian juga ada soteriologi pun berbeda antara Pak Budi Asali dan kawan-kawan seperti Esra Soru, berbeda dengan Armenian, berbeda dengan Universalis. Dan kemudian kita tahu itu, bahwa itu akan terus ada gitu loh. Kenapa kita bilang bahwa saya termasuk tidak kaget? Justru saya tidak kaget, saya hanya menunggu. Dulu waktu Edis itu viral, saya menunggu bahwa akan ada pandangan dari Edis yang bertentangan dengan gereja. Saya menunggu justru. Saya tidak menakar bahwa ini tentang penyalipan. Dulu saya hanya akan menunggu pandangan dia tentang Yesus. Karena pada dasarnya dia adalah Unitarian yang berbalut Tritunggal. Faktor kebutuhan ekonomi menjadikan dia tidak mau mengakui kalau dia itu meletakkan Yesus setara dengan nabi-nabi biasa. Nabi yang memiliki kuasa ilahi. Maka dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi Tuhan. Makanya dia setarakan dengan Nabi Muhammad, Rob. Nah, dia coba counter, mengkomparasi bahwa Yesus itu adalah Rob, maka Muhammad juga Rob. Maka kalian jangan berpolemik lagi Islam. Paham nggak Pak Jody? Ya. Yeah. Nah, tapi ketika dia menyampaikan hal seperti itu, yang terjadi adalah orang-orang Protestanisme dan orang-orang Katolik akan terganggu. Karena orang-orang Protestan dan juga Katolik tidak menganggap Yesus itu Tuhan, melainkan adalah Allah juga. Gitu. Allah. Karena kalau kita bicara tentang Tuhan, itu dia dianggap sebagai yang diberi kuasa. Tapi dia Allah. Dalilnya Yohanes 1 ayat 1. Benar Pak Jody ya? Makanya ketika kita lihat perisai Trinitas itu, wah, saya ditelepon Kaprodi nih, bentar. Oke, halo. Bang Luf. Bang Luf, halo. Oke, teman-teman, sambil menunggu, jangan lupa tap-tap layar, share-share, posting-posting ulang ya. Silahkan teman-teman, agar tetap kokoh, tidak mudah ditombak oleh pasukan Romawi. Oke, terima kasih. Barakallahu fikum. Sehat selalu. Unirifa itu kamu di mute, Unirifa. Lagi telepon. Oh, baru telepon. Ya, oke. Iya, ya. Oke, Bang Luf, halo. Kayaknya ke mute ini. Saya buka mute-nya. Halo Bang Luf, halo.
kayaknya jauh dari perangkat jauh. Silakan teman-teman dibantu tap layar, share, posting ulang. Oke, sorry. Itu tadi Pak dosen saya. Besok saya ujian itu Pak Jody. Besok ujian Sempro. Jadi insya Allah saya mungkin sebentar aja saya live lagi karena saya harus belajar ya. Karena besok saya ujian. Siap. Jadi Pak Jody, fenomena ini tuh sama persis dengan fenomena Athanasius dan Arius ya. Satu itu. Dan yang kedua adalah akan ada pandangan baru terkait tentang penyalipan ini karya iblis yang mana nanti disederhanakan oleh pihak-pihak seperti Verbum Veritatis, MEM. Walaupun saat ini masih terlihat bertentangan, tapi nanti akan ada seperti jalan damai gitu. Menurut saya nih ya, ke depan nih ya, ini menurut saya nih akan ada upaya untuk jalan damai bahwa nanti rencana keselamatan rencana iblis yang diubah oleh Allah Bapa menjadi karya keselamatan. Jadi ujung-ujungnya nanti tetap karya Allah gitu. Gimana menurut Pak Judi itu? Iya, jadi memang benar ya. Jadi memang apa yang dikatakan Uni Riva memang sudah ke arah seperti itu. Jadi kalau kita lihat itu Yohanes ya muncul ya. Jadi gini, Yohanes itu muncul dengan alternatif yang baru. Yang pertama itu yang membuat karya penyaliban itu adalah Yesus itu sendiri, di mana ya Yesus adalah Bapa itu sendiri. Ya, jadi memang dia datang untuk bunuh diri, begitu kira-kira begitu narasinya. Iya betul. Nah Begitu. Kalau yang Yohanes loh ya. Sebenarnya kalau kita rujuk kepada Oneness dan Tritunggal, ayat eksplisitnya tuh menggunakan paradigma Kristen tuh Oneness lebih banyak. Jadi gini, Uni Riva maksudnya begini, saya nggak ke situ dulu kan begini. Uni Riva kan bilang tadi ada yang mulai mendamaikannya kan begitu kan? Iya ada, iya oke. Berarti kita nggak usah ke sana ya, karena ini oke lah Pak Jody, nggak nyaman. Gini aja Pak Jody, kita bicara tentang fenomena ini endingnya di mana? Nah endingnya adalah aku melihat bahwa nanti antara kubu Edis yang dia dalam fenomena post-truth itu dia adalah orang yang dianggap benar karena viral, bukan karena berilmu ya, tapi karena viral. Betul. Maka Edis ini akan disupport oleh banyak Kristen yang selama ini sudah terlanjur takluk dengan si Edis ini. Namun kenyataannya doktrin Edis ini atau kita bilang tadi doktrin takjilisme ini itu bertentangan dengan gereja mainstream di gereja besar Katolik dan juga gereja Protestan mainstream. Nah, akan ada nanti sepertinya upaya dari para petinggi-petinggi gereja untuk turun mengkonsolidasi apa istilahnya win-win solution. Sepertinya. Kalau win-win solution kan tadi udah ada. Jadi kan gini, Pak Jesus Only atau Yohanes itu ya, walaupun dia tidak melakukan tindakan bunuh diri, dia tidak mengakui seperti itu. Yang dia akui memang ini adalah karya keselamatan yang mengubah karya iblis menjadi karya Allah begitu. Yes. Narasinya seperti itu. Ya, dan tapi itu sama persis seperti doktrinnya Edis. Enggak, kalau Edis kan memang apa ya? Rencana iblis yang dirubah Allah. Enggak, yang punya ide untuk karya penyaliban itu kan iblis. Ya kan? Tapi kalau dirubah oleh Allah. Kalau Jesus Only enggak, yang dia punya ide dari Allah, tetap gitu. Allah. Nah, yang punya ide tetap Allah. Itu Kristen mainstream begitu. Memang Kristen Katolik dan Protestan mainstream memang begitu. Rencana awal itu dari Allah Bapa. Gitu. Jesus Only juga gitu, rencana Allah itu dari Yesus sendiri. Kan mereka nggak kenal Bapa kan, kenalnya Yesus. Oh iya, Yesus kan? Sendiri. Yesus sendiri yang membuat rencana dari rancangan. Yesus sendiri. Kata kuncinya 3 Pak Judi. Ini kalau aku boleh kita biar enak ya Pak Judi. Jadi ada yang namanya kehendak, rencana, baru eksekusi, baru karya. Karena kalau kehendak ini kan keinginan dulu muncul, baru nanti ide untuk merencanakannya, yaitu rancangan, baru ketiga adalah hasilnya atau karya. Nah, kalau Edis itu dia menganggap bahwa
penyalipan itu rencana dan karya iblis. Artinya Allah Bapa tidak terlibat. Hanya saja ketika Allah itu tidak sudah terlibat, terjadi, betul. Allah Bapa merubah itu menjadi karya keselamatan untuk umat Kristen. Nah, itu edis. Artinya Allah Bapa tidak terlibat di antara ketiga ini, bukan pembawa rencana, bukan, dan ini edis bertentangan dengan doktrin ada nubuatan tentang kematian Yesus di dalam Perjanjian Lama. Nah, itu bertentangan dengan itu. Jadi Allah Bapa itu punya kehendak, tapi tidak berkehendak Yesus disalibkan. Allah Bapa punya rencana, tapi bukan rencana untuk penyalipan Yesus. Allah Bapa punya karya, tapi karya keselamatan bukan menyalibkan Yesus. Edis menganggap bahwa semua itu baik rencana, baik kehendak, rencana dan karya adalah milik iblis. Benar nggak Pak Jody? Iya, sepertinya seperti itu. Gitu. Tapi ada sedangkan dimodifikasi ya sama teman-teman Jesus Only. Gitu. Jadi Yesus yang punya rencana, ya kan? Yesus yang punya rencana, tapi iblis yang Yesus yang punya rencana keselamatan, ya, tapi tidak punya rencana penyaliban. Kita ngomong Jesus Only ya, yang baru-baru untuk menanggapi kan. Saya diskusi dengan mereka. Dia merencana iblis, tapi dia karyanya keselamatan. Iya. Dia menyelamatkan posisi Yesus ya, sebagai tersangka. Artinya orang Jesus Only ini membersihkan nama Yesus sebagai tersangka ya Pak Jody ya. Betul sekali. Karena gini loh, kan Yesus Only nggak kenal Bapa. Kan Yesus Only nggak kenal Bapa kan. Kan udah pasti langsung hilang. Iya dong. Iya. Kan langsung doktrinnya jadi Yesus bunuh diri. Iya. Kalau dia bunuh diri kan berarti kan tersangka pembunuhannya nggak ada. Nggak ada. Dia sendiri menyerahkan nyawanya. Iya kan? Dia sendiri menyerahkan nyawanya. Nah makanya Jesus Only bilang dia tidak memihak bom-bom, tidak memihak Edis TV, ya betul. Nah, jadi ada empat nih Pak Jody. Sebenarnya ada 5. Pertama adalah ada yang menganggap penyalipan itu rencana dan kehendak iblis, hanya dirubah menjadi karya keselamatan oleh Bapa. Ada yang menganggap bahwa rencana dan karya Bapa, iblis hanyalah alat yang digunakan Bapa untuk menjadi eksekutor. Kemudian ada yang mengatakan bahwa rencana Bapa yang menggunakan iblis hampir sama dengan yang tadi, tapi lebih ke bahwa itu juga iblis punya rencana gitu loh. Hanya saja rencana iblis untuk keburukan, rencana Bapa untuk kebaikan gitu loh. Kemudian ada lagi yang terakhir ini oneness tadi, bahwa Yesus tidak Yesus tidak terlibat karena dia itu Bapa tidak terlibat. Bapa tidak terlibat karena Bapa adalah Yesus. Jadi Yesus sendiri merencanakan untuk menyerahkan nyawanya sebagai pengorbanannya kepada bunuh diri, menyerahkan nyawanya. Betul. Nah, kalau aku justru punya pandangan beda lagi Pak Jody. Kalau menurut aku justru rancangan dan karya iblis tiga-tiganya. Yohanes 8:33. Ya, maksudnya gini, kita kan baru membahas yang diizinkan oleh Tuhan terjadi gitu loh. Iya. Nah, kan aku juga boleh dong, ada 4 doktrin dari Kristen, masa satu Islam nggak boleh? Boleh, nggak apa-apa. Maksudnya ini kan baru muncul, baru berkembang muncul kan begitu. Jadi kan kalau nanti kebanyakan nanti pada bingung gitu nih Rifa. Kan nanti kalau sudah muncul banyak ya kayak cendawan di musim penghujan, mau 5 mau 7 juga nggak apa-apa. Tapi yang baru muncul kita sederhanakan. Yang baru muncul itu ada 3 sebetulnya. Yang baru muncul ya, yang ingin berkembang. Yang pertama itu Edis TV ya, itu seperti itu. Yang kedua Pak Bom ya seperti itu. Nah, ini yang baru dari teman-teman Jesus Only, tidak memihak Edis TV, tidak memihak Pak Bom. Nah, jadi tuduhan terhadap Bapak yang merancangkan penyaliban itu langsung sirna, langsung sudah hilang lagi tuduhannya. Ya. Nah, makanya kalau teman-teman diskusi dengan Jesus Only ya, menuduh ya, mendakwa bahwa Bapak melakukan tindakan pembunuhan terhadap putranya, itu gugur. Ya, jelas nggak nyambung. Karena kan mereka percaya bahwa Yesus Kristus ini adalah Bapa itu sendiri datang ke bumi untuk bunuh diri, kan begitu. Betul. Nah, kan begitu. Kan memang warna doktrinnya begitu. Ya, walaupun mereka nggak ngaku terus terang bahwa bunuh diri. Ya, mereka bilang bahwa menyerahkan untuk menggenapi nubuatan, menyerahkan nyawanya, diperhalus lah begitu. Diperhalus lah. Diperhalus begitu. Walaupun tapi ya ujung-ujungnya realitas sebenarnya
saya itu orang yang baik hati kepada teman-teman Kristen, memberikan diksi-diksi yang lebih tepat loh Pak. Saya tidak katakan Iya. itu bunuh diri ya. Lebih tepatnya itu kalau bunuh diri ini tidak ada alasan Pak. Maksudnya alasannya bisa kekecewaan atau dia sakit hati. Tapi karena Yesus punya alasan yang eksplisit, yaitu dia menyesali tindakan di masa lalu di mana dia menciptakan manusia yang kemudian jatuh ke dalam dosa, maka dia lebih tepat dikatakan harakiri Pak. Iya, tapi kan gini, kan saya udah pengalaman diskusi sama teman-teman Jesus Only. Ya, kalau saya bilang begitu, itu pada marah. Ya karena itu tadi diksi ini dianggap tidak tepat karena diksi ini tuh diksi yang tak terbantahkan tapi fakta, tapi ya secara rasional tertolak. Ini masa Tuhan harakiri? Kalau Tuhan harakiri artinya dia menyadari bahwa dia melakukan kesalahan gitu. Tapi pada faktanya secara tekstual dan tertulis Tuhan menyesal gitu. Jadi itu satu. Yang kedua, istilah untuk Tuhan yang jadi manusia pun saya juga punya istilah. Padahal saya carikan diksi tertepat loh, yaitu adalah Tuhan kemanusiaan gitu. Saya masih dianggap menista lagi. Padahal saya itu niatnya baik supaya Kristen itu punya kamu sendiri, Pak. Iya, memang gimana ya? Saya tuh kadang tuh sering ya dianggap apa ya, membela Islam, menjilat Islam begitu ya. Kalau hadir sama Uni Rifa begitu ya, padahal saya tuh hanya begini ya, jelasin sama teman-teman Kristen itu. Saya sering bilang ya, kalian punya Jujur, Pak istilah-istilah, bukan jujur kan begini ya, mereka kan punya warna doktrin. Saya bukan jujur begitu, maksud saya begini loh ya, demi ya supaya kalian itu bisa ya menjelaskan warna doktrin kalian dengan baik. Ya kan, demi nih warna, misalnya kan Pak Bom punya warna doktrin reform kan, supaya bisa dipahami dengan baik dan supaya warna doktrinnya Edis TV tidak berkembang. Maka kalau ada framing yang negatif seperti Bapak melakukan tindakan pembunuhan terhadap putranya, asal ayatnya tuh benar-benar ada, ya sudah diakui saja. Nah, itu yang sulit Pak Jody ya. Jadi kalau saya bilang seperti itu ya Uni Rifa ya, itu nanti saya tuh, waduh Pak Jody ini jadi penjilat Islam gitu. Wah, Pak Bom aja yang ngatain saya cerdas sudah dihina-hina sekarang. Pak Bom kemarin Pak Bom kenapa mengatakan saya cerdas? Karena saya basicnya itu data dari jurnal Kristen, dan memang saya sudah sampaikan Edis itu bertentangan dengan doktrin mainstream, karena secara doktrinal Kristen meyakini penyalipan karya Allah karena keselamatan itu datang dari Allah. Tapi Edis mengatakan bahwa itu adalah rencana iblis, maka secara tidak langsung Edis mengatakan bahwa penyalipan itu atau keselamatan itu adalah karya iblis, karena penyalipan itu sama dengan keselamatan ya. Yesus kalau mati di tiang listrik, di kayu listrik, di kursi listrik, dia nggak menembus dosa karena dia harus dinubuatkan oleh Tuhan bahwa dia matinya di kayu gitu loh. Dia tidak mati di celurit, bukan mati ditabrak bus gitu loh. Kalau dia mati ditabrak bus, dia tetap nggak bisa menebus dosa, karena tebusan dosa itu terjadi karena dia mati seperti yang dinubuatkan oleh Bapa gitu. Nah, tetapi orang-orang Kristen tidak mau mengakui bahwa sama-sama mengganggu nalar sebenarnya. Mengimani penyalipan adalah rencana Allah Bapa, maka ini berakibat fatal, seolah-olah Bapa memang sengaja ingin menyiksa anaknya. Padahal kan Yesus bilang begini, padahal kan di situ kepadanya aku berkenan, inilah dia anaknya yang kepadaku aku berkenan. Kan nggak ada tertulis salibkanlah dia, tapi apa? Dengarkanlah dia. Kan itu yang dikatakan Edis. Maka konsekuensi logik mengimani bahwa Bapak yang punya rencana penyalipan, artinya Bapak yang katanya mengasihi itu omon-omon aja, tapi ingin menyakiti Yesus. Nah, Uni Rifa bisa nggak? Ini kan mungkin banyak sekali viewer ya. Ini kan ada hampir 1000 orang ya. Mungkin banyak yang belum membaca Matius 26 ayat 31. Oke, siap. Matius 26. Ya. Jadi, iya. Matius. Nah inilah yang terkadang dihindari teman-teman Kristen ya, ayat yang sukar seperti ini. Nah itu bagaimana ya kadang tuh? Apa ayatnya di Apokrifa biasanya? Enggak sih, maka memang berkatalah Yesus. Enggak, biasanya kan orang Kristen kan penjelasan kepada kita kan metode Apokrifa ayat 1 dibuang tapi ayat kan baru. Nanti kalau mereka mengapokrifa ya, tidak mengakui ayat itu. Ya betul. Ya, ini untuk Pak Bom ya. Ini untuk Pak Bom ya. Lebih tepatnya untuk orang Gio dan Pak Bom ya.
Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Artinya ini pernyataan dari Allah Bapa sendiri gitu. Ya kan aku di sini kan Allah Bapa. Allah bener Bapa. nggak? Iya. Allah Bapa. Aku kasih sama Bom Bom gembala ini ya. kan Yesus Bentar aku bantu Kristus. Bom Bom dulu ya. Aku cek, aku kasih ke Pak Bom Bom dulu ya. Pak Iya Bom kan? Bom. Akunya kan Allah Bapa, gembalanya kan Yesus Kristus. Nah, aku sekarang punya yang nama dimaksud Pak Bom. domba itu adalah para rasul, para murid kan? Iya kan? Ada yang punya nomor Nah, HP kalau- Pak Bom Bom nggak? Pak Jody punya? Nggak punya saya. Tolong dong yang punya nomor HP Pak Bom Bom kasih ayat itu dong, rame-rame tag di Pak Bom Bom untuk support Pak Bom Bom. Kita tuh nggak tega lihat Pak Bom Bom di anatema sama mayoritas apologet penghujat ya. Ya Pak Bom Bom walaupun semi-semi berhala juga tapi nggak apa-apa lah. Bukan dia puji-puji aku, nggak. Kasih ke Pak Bom Bom Matius 26:31 ini ayat untuk menguatkan imannya, semoga tidak tergoyahkan, tetaplah percaya bahwa karya penyalipan itu punya Bapa ya. Kita kasih ayat ini ya sama Pak Bom Bom ya, supaya dia lebih jago dalam menghantam dogma baru ini, yaitu penyelamatan soteriologi takjilisme ini ya. Tolong teman-teman yang 900 orang ini bantu Pak Bom Bom, bagaimanapun juga Pak Bom Bom itu saudara negara Indonesia ya. Dasong jangan ketawa-ketawa aja, tolong dikirim ke Pak Bom Bom Matius 26:31. Saya perhatian sama orang Kristen, saya perhatian Pak Jody. Nah gini Uniriva, kalau kita breakdown ya, kita urai apa yang tertulis di situ. Ya kan, yang pertama ya, Yesus Kristus mengakui bahwa nubuatan digenapi. Artinya apa? Artinya bahwa ya apa yang dia lakukan itu memang sudah direncanakan dari awalnya, dari Betul, perjanjian karena lama. ada nubuatan. Ya kan, ada nubuatan kan. Yesus Kristus sendiri yang bilang pada malam hari ini genaplah nats kan Ya. gitu. Jadi Jadi nubuatan itu iblis ini genap. hanya menjalankan ketetapan Tuhan. Enggak, kita tafsir ayat itu dulu. Oke. Mengenai iblis nanti dulu ya. Kita eksegesi dulu ayat ini ya. Kita eksekusi ayat itu dulu. Kalau kita perhatikan itu kan aku akan membunuh gembala kan begitu. Nah kalau kita breakdown, akunya kan Allah Bapa. Allah Bapa. Nah kalau Gembala kalau itu Yesus. nggak apa-apa ya, saya hanya membreakdown aja ya. Tapi huruf Akunya besar di Allah sini Bapa. ini memang huruf besar Pak Jody. Tuhan huruf besar ini, bukan Tuhan Nah, huruf makanya. kecil. Ya di situ membunuh kan, ya namanya membunuh kan memang membuat mati kan begitu. Mati. Nah, Gembala Yesus. gembala Kawanan Yesus domba kan tercerai-berai. berarti- Nah, Maka tag kawanan ini domba Pak kan Bom Bom para ini murid. dimenangkan ini teman-teman, support Pak Bom Bom. Aku nggak jadi pilih Edis lah, soalnya Edis nggak ilmiah. Nah, jadi Bom Bom gini ini. Riva ya. Jadi kalau ini saya pengalaman ya dengan teman-teman Kristen ya saya. Saya tunjukin ayat ini ya, mereka membantah bahwa yang dimaksud membunuh di situ tuh artinya nggak membunuh. Wah, Hah? bingung saya. Wah. Iya. Makanya Pak Jody nggak tahu ya kalau aku udah bikin kamus OTN Indonesia, kamus rohani Pak Jody ya. Kamus ini akan aku rilis, aku bagikan kepada saudara OTN, di mana bahasa-bahasa yang muncul ini bukan bahasa gaul baka BBI tapi bahasa sendiri. Kedagingan Bahasa ilahi, sendiri. kealahan, Betul. akal rohani, kekekalan ilahi, kebagaimanaan ilahi, materai ilahi, sunat rohani, pengantin rohani. Sama satu lagi apa tadi Pak Jody? Ya ini membunuh Membunuh yang daging tidak aku. membunuh. Oh, ini membunuh rohani. Ini membunuh rohani. Ya, betul. Nah inilah yang membuat jadi warna dagingnya Pak Bom ini sukar dimengerti teman-teman Kristen. Ya karena kalau kita mau eksekusi, Tapi kan kita itu mau ikut pendapat Bapak Gereja bahwa memang Kristen itu penuh misteri. Trinitas sendiri adalah karya ilahi yang penuh misteri Pak Jody. Memang harus ambigu. Karena kata Bapak-Bapak Gereja, semakin Kristen dipahami dengan akal, semakin salah Kristen itu. Loh Pak Jody, ini aku punya karya ilmiahnya loh. Nih ya. Aduh Pak Jody, ini harus ilmiah kalau sama aku. Semakin Tuhan itu tidak mungkin dipahami dengan akal. Ya, itu menurut saya ngeles aja sih menurut saya. Pak Jody jujur banget. Lanjut Pak Jody. Iya. Iya, jadi gini ya. Jadi
Kalau kita itu mau kita apa adanya. Di situ kan aku Allah Bapa, membunuh gembala itu adalah Yesus Kristus. Jadi memang yang melakukan tindakan kejahatan pembunuhan di situ ya Allah Bapa itu sendiri. Nah, apakah itu bertentangan dengan Alkitab? Nah, kalau kita baca di dalam Yesaya 45:7 ya, Allah Bapa itu di samping menciptakan kebaikan juga menciptakan kejahatan. Jadi apa yang kita tafsir ya, kalau kita berani menafsir dengan jujur ya, itu sebetulnya jelas ya bahwa Allah Bapa itulah yang menciptakan kejahatan, membunuh putranya sendiri. Betul. Nah begitu. Nah Karena walaupun ya begitu, nanti ya. akhirnya dibangkitkan dan sebagainya ya, kita nggak bahas itu ya, kita nggak bahas itu. Nah kita adalah keberanian membahas ya apa yang memang ditafsirkan, dieksegesi di Alkitab dengan cukup jelas. Tapi kalau sudah kita bilang oh ini membunuh artinya tidak membunuh. Wah, Membunuh itu artinya membunuh kerohanian. itu Membunuh artinya namanya, membunuh kedagingan. saya Wah, kasih udah nama susah itu Pak ini. Jody ya. Saya kasih namanya itu eksegesis ketakutan namanya, atau eksegesis kecemasan. Kan ada eksegesis banyak nih, eksegesis cabang mandiri, eksegesis helikopter, eksegesis ular melingkar di atas pagar. Kalau ini eksegesis namanya eksegesis kecemasan berlebihan. Ya itu saja sih. Jadi wah ini saya nggak enak nih. Saya nanti dikira apa namanya? Dikira Membela Islam Pak Jody nanti. Ya, Pak oh. Jody dikira Islam nanti. Dikira Padahal nanti kita di saya sini lagi jadi nggak berpihak. mualaf membela teman Islam. Padahal kan Iya. saya hanya mengkritik teman-teman Kristen ini ya supaya lebih berani dan lebih jujur di dalam menafsir kitabnya sendiri. Ya. Nah, konsekuensinya kalau kita tidak jujur, ya nanti nasibnya persis ya seperti doktrin Tritunggal. 3 tapi 1, 1 tapi 3, ambigu kan. Lalu muncullah oneness untuk mengcounter 3 tapi 1, 1 tapi 3. Nah sama, kalau kita tidak berani menafsir, membunuh ini adalah membunuh kedagingan, membunuh kerohanian, membunuh yang tidak membunuh. Nah muncullah Edis TV yang muncul doktrin baru. Nah, soteriologi doktrin baru. Nah, begitu. Jadi Edis ini berpotensi membawa dogma baru yang tidak pernah diimani oleh Kristen manapun. Betul, betul sekali. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.